Perkenalkan, nama saya Aurel Nurasilia, nomor absen 2 dari kelas 11-12. Perkenalkan, nama saya Gede Aldo Ananta Jenanaga Utama, nomor absen 5 dari kelas 11-12. Perkenalkan, nama saya Komar Pandi Bertelana, absen 16. Maka nama saya Tia Bata Surya Makabumi, nomor absen 30. Perkenalkan, saya Nima Devina Peliawati, nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Dewanca Gunayanti, nomor absen 42. Perkenalkan, nama saya Raja Narendra, absen 46. Perkenalkan, nama saya Rida Femandra, absen 47. Tahukah kalian, Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi mineral yang tinggi. Apa saja sumber daya mineral yang ada di Indonesia? Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya mineral, termasuk mineral logam, mineral non-logam, dan mineral industri. Contoh dari mineral logam adalah besi, emas, dan tembaga. Lalu contoh dari mineral non-logam adalah tanah liat dan fosfat. Lalu contoh dari mineral industri adalah garam dan asbes. Saya akan menjelaskan di mana saja letak sumber daya tambang yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama di Samarinda, yaitu di Kalimantan Timur. Yang kedua di Desa Pujon, yaitu di Kalimantan Tengah. Yang ketiga di Lombok, yaitu di Nusa Tenggara Barat. Kapan sih sumber daya tambang atau mineral itu ditemukan? Jadi sebenarnya tidak ada yang tahu secara pasti tahun berapa sumber daya pertambangan ataupun mineral itu ditemukan. Tapi yang pasti sumber daya ini sudah ditemukan ribuan tahun yang lalu. Contohnya seperti pertambangan tertua yang ada di Afrika Selatan, itu sudah dilakukan pertambangan sejak 43.000 tahun yang lalu. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam dunia pertambangan. Dimulai dari yang pertama itu ada tokoh positif. Yang pertama Bapak Lou Tukong atau Dato Lou Tukong. Nah, beliau merupakan pemegang kendali terbesar atas saham PT Bayan Resource Tbk atau BYAN. Nah, PT BYAN ini merupakan PT yang menghasilkan keuntungan dari sektor pertambangan senilai 658,3 triliun rupiah. Kemudian untuk tokoh yang mungkin kurang mengenakan di dunia kita itu ada salah satu oknum selebritas yang melakukan eksploitasi timah yang mengakibatkan kerugian negara sejumlah 271 triliun rupiah. Jadi, kalian pasti udah sering dengar dong kalau Indonesia termasuk salah satu negara yang punya pertambangan atau PT pertambangan yang banyak nih berdiri di Indonesia. Kira-kira kenapa ya? Di Indonesia sendiri itu emang punya banyak sumber daya alam mineral. Jadi, tambang-tambang itu ngegali sumber daya alam itu supaya dapat dimanfaatkan dengan optimal, efisien, dan efektif. Di sini saya akan menjelaskan how atau bagaimana cara melestarikan tambang mineral yang ada di Indonesia. Caranya itu lumayan banyak, tapi salah satunya diantaranya yaitu adalah untuk tidak mengeksploitasi ataupun menambang tambang mineral secara berlebihan. Nah, cara yang lain juga ada. Yang pertama yaitu adalah untuk mencari sumber daya yang dapat diperbarui ataupun tambang yang dapat diperbarui agar tambang-tambang yang ada di Indonesia ataupun beberapa tambang yang emang terkenal cukup langka karena prosesnya yang begitu lama itu tidak cepat punah, guys. Nah, adapun beberapa contoh dari sumber daya alam tambang ini. Yang pertama ada mungkin batu bara, minyak bumi, gas alam, mineral, dan lain sebagainya. Kurang mampunya sumber daya kita dalam mengolah sumber daya alam tambang ini menjadikan potensi sumber daya alam tambang ini kurang maksimal. SDM kita hanya mampu mengekspor secara mentah dan tidak bisa membuat sumber daya alam ini menjadi barang yang jadi.